Oke, jadi ada sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa apabila seseorang menasabkan dirinya kepada selain ayahnya atau seorang ibu yang tidak mengakui anaknya, maka baginya laknat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perkaranya sangat penting ya. Berbeda dengan kesalahan-kesalahan manusia lain, melakukan sebuah dosa, melakukan sebuah kehilafan. Tapi kalau sudah berkaitan dengan nasab itu, ya tidak boleh ada kepasifan di antara kedua. Seorang anak mengakui dia harus membuktikan bahwa dirinya adalah anaknya dengan bukti-bukti tertulis atau bukti lain yang menguatkan. Seorang ibu yang ternyata dianggap tidak mengakui anak, dia juga harus memvalidasi dan klarifikasi bahwa saya ibu kandungnya atau menolaknya dengan bukti-bukti yang kuat. Ketika sudah diketahui bahwa ini benar adalah anaknya, ya maka dia juga harus menjelaskan, kemudian memperbaiki atas kesalahan atau kekeliruan yang selama ini dialami. Kalau memang berapa tahunnya, dia perbaikilah. Nah, kemudian ketika seorang anak itu dia memang mengakui ini adalah ibu kandungnya, dia juga boleh untuk bisa mencoba berikhtiar, ya menjadikan orang lain sebagai wasilah atau siapapun untuk bisa sampai kepada islah yang baik. Entah dengan sebab apapun, mereka keduanya bisa memperbaiki keadaan karena sebab hal tertentu, sehingga terjadilah perbaikan di antara kedua supaya selesai gugur kewajiban di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia gitu. Akhirnya seorang ibu tersebut klarifikasi di medsos dengan bilang mohon maaf, minta maaf ke ibunya, bapaknya dan juga ke anak tersebut atas dasar kehilafannya, kebodohannya dan salah masalah, karena dia merasa dan masalah tersebut kondisi istrinya lagi kurang stabil atau terganggu, makanya dia menitipkanlah ke panti. Tapi dari pihak anak tersebut dan pihak pengadilan, dia merasa belum kena kahat karena tidak ada heart to heart gitu, tidak ketemu face to face langsung, tapi melalui medsos. Jadi kayak minta maafnya belum terima lah sama anaknya. Gimana nih? Iya, ketika sudah diketahui dan diyakini bahwa ini benar bahwa bagian daripada nasabnya atau putra atau anak kandung, maka tidaklah cukup hanya sekedar mengakui. Ya, sekarang zamannya sudah modern. Dulu belum ada teknologi, mungkin dengan cara mendatangi. Sekarang sudah banyak teknologi, ya maka dioptimalkan dan dimaksimalkanlah kesungguhan dia untuk dalam pengakuan itu. Tidak hanya diucapkan, tapi juga dihampiri dalam rangka untuk memperbaiki. Karena ada kesalahan. Nah, orang kesalahan kan memperbaiki itu ibaratnya seperti sebuah kata taubat, ya, memperbaiki, meyakini bahwa yang dia lakukan itu keliru, kemudian dia islah, kemudian tidak mengulangi lagi, dia janjikan itu. Ada kalimatnya as-sholah dzata bainikum atau al-islah dzati bainikum. Jadi memperbaiki di antara hubungan keduanya gitu. Nah, tidak cukup hanya untuk mengaklamasikan bahwa itu anak saya, karena ada kesalahan yang pernah dilakukan. Nah, selanjutnya bahwa orang yang memang sudah mengandung kemudian sampai melahirkan dengan alasan karena sebab tidak stabil, ya Al-Quran sudah memberitahu dalam surah Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu auladakum khosyata imlak nahnu narzukuhum wa iyyakum. Ya. Jangan kau bunuh anakmu karena takut susah, takut lapar, takut miskin. Karena sesungguhnya Allah lah yang memberi rizki kepada anak-anakmu, juga kepadamu. Nah, termasuk diantaranya mungkin nggak membunuh secara fisik, tapi menghilangkan, menelantarkan itu termasuk membunuh secara batin ya. Ya, tidak dibiayai, tidak diurusi. Nah, ini adalah kesalahan besar.
ketika seorang anak kemudian merasa dirugikan karena merasa tidak diurusi, ya, tidak diakui, kemudian juga dia menuntut, ini pun harus dipahami oleh pihak anak yang baru saja diakui, bahwa nafkah itu adalah kewajiban, bukan hutang piutang. Jadi akan tidak baik dan tidak dibenarkan seorang anak yang ketika baru dipertemukan dengan sebuah akuan kemudian menuntut. Jadi akan jadi masalah buat anak itu sendiri. Ya, orang tua perbaiki, kemudian apa yang bisa dilakukan. Nah, kalau memang harus menebus atas kesalahan, didiskusikan. Seorang anak jangan lupa, bagaimanapun orang tua dalam keadaan salah, wasahib huma fid dunya ma'rufah. Ya, bergaulah orang tua salah bagaimanapun dengan pergaulan yang baik dan benar sesuai dengan aturan Allah dalam Al-Quran dan hadis. Gitu. Jadi jangan sampai akhirnya membuat dosa baru. Ya, dengan sudah diakui, kemudian akhirnya orang tua sudah mulai mencoba mungkin memperbaiki, anak malah memulai melakukan kesalahan yang sama. Jadi akan dimurkai kedua belah pihak tersebut. Jadi sebenarnya tuntutan 7 miliar itu ke seorang ibu tersebut, anak ibu itu sejak dari bulan November, karena dia tidak dapat pengakuan, tidak dapat validitas lah itu. Makanya dia nuntut 7 M. Dan itu ada asal muasalnya, kenapa dari itu mungkin alasannya saya nggak tahu, mungkin karena biar pendidikannya, biar makanya selama ini dia tidak pernah dapat karena dia hanya melihat di TV, oh ibu seorang, karena dia baru tahu tuh, dikasih tahu oleh tandanya itu sejak SMP kalau ibunya nyanyi, dan dia merasa ada iri juga karena adik dirinya itu kan lagi itu sakit parah, terus harus berobat di luar negeri. Kok adik dirinya bisa dibiayai, bisa tapi kok saya tidak, itu begitu. Ya, artinya dipahami, memang negara ini kan negara hukum. Ya, semua mendapatkan hak sama dalam urusan hukum. Terlepas daripada urusan itu hubungan darah, ya negara ini punya hukum, artinya memberikan sebuah jalan, karena semua orang boleh mengambil langkah hukum. Nah, bicara tentang hukum negara. Nah, sementara dalam Islam itu sendiri ya tetap di luar kapasitas hukum negara, ada hukum agama yang berdiri di atas kebenaran Al-Quran dan hadis. Ya, tidaklah akan baik bagi seorang anak itu, bagaimanapun kesalahan orang tua itu, untuk menyamakan sikapnya kepada selain orang tua. Karena bagaimanapun orang tua itu adalah yang membuat dan menjadi sebab kita lahir di permukaan bumi. Kalau bahasa gampangnya, orang tua punya hak kok, terutama ibu setelah melahirkan dia kemudian meniadakan, membunuh. Ternyata tidak, diurus, ya dikandung, dilahirkan. Gitu. Artinya masih ada kebaikan dari orang tua itu sendiri. Perkara harta yang diminta seorang anak tersebut karena melihat mungkin saudara kandungnya dibiayai, diurusi, kemudian akhirnya timbullah keinginan kesetaraan, ya tetap Allah melihat bagaimana perjuangan anak itu tidak akan hilang kebaikan itu. Nah, justru yang sebelum menuntut mungkin kondisi ibu kandungnya akan jadi masalah. Nah, setelah diakui, ini mungkin jalan kebaikan bagi keduanya. Tapi ketika sudah naik banding, ya mengikuti hukum negara, ya, anak ini menuntut, maka payung Allah itu akan sedikit pudar. Karena sebab bagaimanapun, jangankan hartanya yang dimiliki oleh anak, bahkan jiwa raga lahir batinnya pun tetap milik bapak ibunya. Itu anta wa maluka li abika, karena bahasa hadisnya. Engkau ya, dan semua hartamu, engkau tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai semua harta yang kau miliki adalah milik ayahmu, milik ibumu, ya, milik ayah dan milik ibu. Jadi tidak sepantasnya ketika seorang anak mungkin menuntut, mungkin agama, negara akan memayungi itu. Tapi pada hukum agama, ya Allah melihat kapasitas daripada martabat dan derajat sebuah muatan masalah. Akan lebih baik seorang anak terus memburu bagaimana caranya ibunya mengakui sampai akhirnya duduk berhadapan, bisa memperbaiki. Kalaupun ternyata memang ada yang bisa didiskusikan, selama ini apa yang saya terima sih, itu tetap baik-baik. Ya, sampai pun seorang ibu ketika dia keluar dari keimanan pun, seorang anak tetap harus baik. Keburukannya tidak boleh diikuti, tetapi kepadanya tetap baik. Ya.
Mungkin bicara sakit hati karena merasa tidak ada keadilan di antara anak, ya ini kan bisa diakui aja sudah sebuah perjuangan orang tua untuk bisa menerima, tinggal nanti bagaimana diskusinya. Nah, jadi pandangan agama kepada anak ya ada, aturan agama itu sendiri, bagaimana caranya terus tetap baik. Ya bagaimanapun salahnya orang tua. Buat orang tuanya, bagaimanapun anak ya sudah menerima dengan segala kekurangannya, ingatlah bahwa anak-anak itu adalah titipan dari Allah. Saat ini mungkin kita bisa kabur, bisa melepas tangan, tapi hidup semakin maju sampai akhir menua, wafat kembali pulang kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka pertanggungjawaban itu akan dituntut sampai kapanpun tidak akan pernah bisa lepas dan menghindari karena Allah lah Maha melihat, Maha seadil-adil hukum. Nah, itulah ya buat kita dengan sebuah konsekuensinya ya sebagai orang tua karena setiap orang tuh punya profesi ganda atau posisi ganda. Satu orang laki-laki ya dia bisa menjadi adik bagi kakaknya, kakak bagi adiknya, jadi suami bagi istrinya, jadi ayah bagi anaknya, jadi paman bagi ponakan, jadi ponakan bagi pamannya atau apa saja terkait atau bagi tetangga untuk tetangganya. Maka carilah ilmu supaya had-had atau aturan-aturan agama itu ya bisa diikuti sesuai dengan keimanan masing-masing dan ilmunya masing-masing. Jadi dalam hukum Islam seorang anak tidak boleh menuntut harta ke seorang ibu. Tidak ada kewajiban dan tidak ada kelayakan ibu untuk memenuhi itu karena nafkah itu cuma kewajiban saja. Bukan hutang piutang. Jadi tidak ada kewajiban untuk memenuhi secara hukum agama. Karena aslinya nafkah ya kewajiban. Gitu. Maka pintalah kewajiban itu ya sesuai dengan kemampuan itu. Apalagi kalau sampai meminta angka yang tinggi. Jadi pahami buat orang tua, nafkah itu kewajiban. Nah, kalau mau dihitung pun berhitunglah dari ibunya. Maafkan saya nak, sudah 20 tahun, 15 tahun. Seharusnya saya bisa mengurusi, udah nanti mama kasih hadiah, papa kasih hadiah gitu. Biarkan dari ibunya, itu akan lebih baik. Ya, mungkin keluar angka demikian karena mungkin sudah ditunggu berapa lama kok ternyata tidak ada pergerakan dari pihak yang sebelah sana atau dari pihak ibu kandungnya. Oleh karenanya perlu dipahami, saya mungkin wanti-wanti kepada mungkin pemirsa dimanapun berada ya. Jadi hendaknya seorang anak juga mencari ilmunya supaya menjadi anak yang bakti, seorang ibu atau ayah juga mencari ilmunya supaya menjadi orang tua yang amanah kepada anak-anaknya. Cerai sedikit. Kalau sudah dia punya dan seorang anak juga tersebut bilang, saya tidak mau ibaratnya pengakuan itu setelah di pengakuan saya tidak ingin ibaratnya mau tinggal serumah, saya cuma mau yang tadi saya bilang tetap Tuhan. Dan akhirnya jadilah polemik adik dari ibu kandung tersebut ngomong lagi lah di medsos. Dia bilang, kenapa nggak cari bapaknya? Kenapa ibaratnya malah menyudutkan ibunya? Nah, tapi dari pengacara bilang, gimana mau nyari bapaknya kalau dari ibu kandungnya saja belum mengakui kalau itu. Jadi semakin panjang nih bapaknya siapa, semakin polemik itu semakin liar gitu. Ini yang jelas bisa menjadi ujian buat yang kedua pihak yang memang masih taat kepada Allah dalam ibadah. Juga bahkan ini bisa menjadi teguran ketika salah satu atau mungkin keduanya ya tidak mengikuti cara agama Islam untuk mencari jalan keluar ya dalam musibah dan peristiwa kali ini ya. Jadi akan terus manjang, akan terus berkesinambungan, tidak selesai ketika tidak dimaksimalkan karena bahasa itu ada 3 ya. Ada bahasa tulisan dengan WhatsApp atau dengan komunikasi. Ada bahasa suara dengan telepon, tapi jangan pernah selesai karena masih ada satu bahasa lagi, itu bahasa wajah. Ya. Jadi jangan mengambil keputusan maksimal sebelum bisa bertemu kedua belah pihak untuk bermusyawarah dan mengambil jalan yang terbaik di antara keduanya. Kalau tidak cepat diselesaikan akan merambah terus merembet ke mana-mana. Termasuk dalam hal ini batas ya seperti disampaikan akan merembet kepada urusan bapak kandung, kemudian kok keluarganya diam saja, jadi kemana-mana nggak akan selesai. Nah yang terbaik adalah ya dari awal sudah menerima peristiwa ini, segera tuntaskan karena masalah itu ditunda sebulan
akan menjadi polemik sebulan, ditunda 2 bulan, polemik 2 bulan, ditunda setahun, dan akan terus menjadi panjang. Apalagi sampai umur dia sekarang udah 20 tahun, hampir 2 dekade lah, akhirnya baru dia. Ya, ini pun akan menjadi konsekuensi masing-masing. Ya, dalam hal ini dipandang awalnya bisa jadi pihak ibu kandung bersalah, ya karena sudah menelantarkan, ya kemudian mencoba untuk memperbaiki. Tapi ketika tidak maksimal komunikasinya, sampai akhirnya pihak anak kemudian merasa ini harus diambil sebuah langkah lagi dengan meminta tuntutan sampai miliaran, itu pun akan jadi masalah juga bagi anaknya di mata agama. Karena tidak ada kewajiban ya orang tua untuk menyelesaikan itu, sebab nafkah ya kewajiban orang tua. Ya, bukan menjadi hak bagi anak untuk menuntut. Nah, itu adalah urusan kewajiban orang tua, tetapi tidak bisa dituntut oleh anak karena itu bukan hutang piutang. Benar-benar. Jadi harus ada seorang ibaratnya tengah-tengah lah mediator. Bisa dibilang seorang benar-benar ustadz atau kiai yang bisa menengahi untuk mempertemukan seorang ibu dan anak biar tidak terjadi tuntut menuntut. Ya, saya kira sebenarnya mungkin banyak orang yang ingin membantu, baik dari pihak yang anak atau pihak ibunya, ya, atau mungkin dari pihak tengah ya. Tetapi kembali, karena ini urusan agama, juga urusan hak sebagai warga negara, mungkin salah satu atau keduanya yang mendatangi kepada ulama untuk meminta nasihat. Ya. Karena mungkin juga ada orang yang ingin membantu, cuma takut ya akan merusak atau dianggap ikut campur ketika tidak diminta, jadi pansos lah dan semisalnya. Maka untuk pihak anak ini, pihak ibu, tolong bantu kami untuk bisa sampai didudukan berdua dan selesaikan, supaya jangan sampai terkena konsekuensi hududullah, hukum-hukum Allah, ya walaupun di negeri ini ya semua punya hak untuk masuk ke jalur hukum, tetapi selesai di urusan dunia, belum selesai urusan di akhirat. Mudah-mudahan cepat selesai ya, karena urusan keluarga ini jangan terlalu larut, dibuka menjadi konsumsi halayak. Ya, saya berdoa juga kepada kedua belah pihak, ya, termasuk umumnya kepada seluruh masyarakat Indonesia ketika menemui hal-hal demikian, supaya faruddu ilallah war rasul. Ya, kalau ada apa-apa kembalikan kepada Allah dan Rasulullah, kembalikan pada hukum agama. Insya Allah akan selesai juga urusan negaranya.